Baik, salam kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Sekali lagi Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, pada saat ini seberapa dari saudara-saudara boleh meluangkan waktu untuk datang bersekutu, berdoa dan menyembah Tuhan. Di saat orang sementara khawatir dengan pandemi virus corona, tapi ada sebagian umat-umat Tuhan yang mau menyerahkan hidup mereka, yang mau bawa diri mereka dekat dengan Tuhan untuk mendapatkan pertolongan. Maka saya yakin dan percaya saudara-saudara, saat kita berserah diri kepada Yesus, Dia tidak akan pernah menutup mata untuk melihat orang yang bersandarkan dirinya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah saya pada saat ini diambil dari Wahyu pasalnya yang ke-14. Wahyu pasal 14 yang merupakan satu pelajaran penting, satu pelajaran yang berharga bagi umat-umat Tuhan di akhir zaman ini, supaya saudara dan saya kita sadar bahwa kita hidup di akhir zaman. Kita merindukan Yesus datang kedua kali menjemput saudara-saudara. Kita semua rindu untuk masuk dalam kerajaan sorga. Itulah kerinduan kita. Tidak ada satu orang di dunia ini yang rindu masuk neraka. Betul Bapak Ibu saudara-saudara? Tapi kalau bilang surga, semua orang rindu untuk pergi ke sana. Karena itu adalah kerinduan kita, itu adalah cita-cita kita, impian kita. Dan Yesus, Tuhan Allah, Dia siapkan akan surga itu untuk saudara dan saya. Dia siapkan itu untuk saudara dan saya yang mau ke sana. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin dan percaya Tuhan selalu menunjukkan jalan-jalan berkat terbuka lebar bagi saudaraku. Kesehatan Tuhan berikan, dan yang lain-lainnya Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Pekabaran Tuhan yang saya mau sampaikan ini adalah berbicara tentang malaikat. Dan yang saya mau sampaikan pada saat ini ialah pekabaran Tuhan tentang malaikat yang pertama. Di dalam buku Wahyu pasal 14 berbicara ada pekabaran Tuhan, malaikat yang pertama, malaikat yang kedua, malaikat yang ketiga. Dan itu adalah pekabaran Tuhan, pekabaran yang disampaikan melalui hambanya Yohanes terkasih, dan dia sampaikan kepada para jemaat pada saat yang ada saat itu. Dan juga ini menjadi satu pekabaran bagi saudara dan saya, supaya apa saudara? Lihat semua apa yang terjadi di dunia ini. Inilah tanda bahwa saudara dan saya sudah saatnya sujud sembah di hadapan Tuhan. Sudah saatnya saudara dan saya tinggalkan akan dosa-dosa kita dan mau hidup baru bersama dengan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang malaikat. Apa itu malaikat? Dalam bahasa aslinya adalah angelos, yang diartikan sebagai seorang yang menjadi utusan Tuhan dengan tujuan untuk menyampaikan isi pekabaran Tuhan, menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada umatnya. Yaitu kalau di bahasa Inggris dibilang apa? Angel, malaikat. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Wahyu 14 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7, dia katakan itu sebagai Injil kekal di dalam kitab Wahyu. Mari kita lihat sedikit. Saya tidak pandai bahasa Inggris seperti Pak Di. Saya tidak bisa berbahasa Inggris, tapi setidaknya saya masih bisa sedikit-sedikit lah. Biar orang bilang little-little, biar sedikit-sedikit. Tapi mari kita lihat sedikit perbedaan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Wahyu atau Revelation atau Wahyu 14 ayatnya yang ke-6, kalau saudara lihat ada perbandingan penulisan menurut versi baik King James Version atau NAS, New American Standard, atau lain lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab yang saudara pegang itu,
Kalau dalam New American Standard dia bilang apa? Gospel to peace, to those who live on the earth. Maksudnya satu pekabaran Tuhan yang disampaikan kepada dunia, pekabaran tentang hidup kekal kepada para penduduk bumi dunia yang ada pada saat ini. Apakah Injil kekal yang ada di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7? Saudara-saudara, di situ saudara bisa lihat ada 3 pekabaran dari para malaikat. Ada pekabaran malaikat yang pertama, ada pekabaran malaikat yang kedua, ada pekabaran malaikat yang ketiga. Saya hanya mau sampaikan pekabaran malaikat yang pertama saja. Kalau saya mau sampaikan yang kedua dan yang ketiga, maka kita akan pulang jam 5 sore dan kita tutup sabat di sini. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hamba Tuhan Ellen G. White dia bilang Tuhan memberikan kebenaran yang khusus untuk umat-umatnya dalam keadaan darurat. Hari ini, saat ini, inilah kita sementara berada pada keadaan yang darurat. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita sementara berada dalam keadaan yang genting dan sebagainya. Dunia tidak akan selamanya baik-baik saja. Dunia tidak akan selamanya aman-aman saja Bapak Ibu Saudara. Tapi dunia akan sementara hari demi hari menuju kepada kehancuran. Itulah sebabnya saudara-saudara, buku Wahyu mengingatkan kepada saudara dan saya untuk benar-benar berserah diri kepada Tuhan. Supaya apa saudara? Saudara dan saya bisa keluar, atau saudara dan saya bisa lewati masa kesusahan itu, masa darurat itu. Karena orang yang kuat di dalam Tuhan, mereka yang berhasil untuk melewati semuanya itu. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pada saat para pengikut Tuhan yang setia, reformator gereja, ada John Huss, ketika mereka mau dibakar, apa yang mereka lakukan? Mereka menyanyi dan rela untuk dibakar hidup-hidup, karena mereka tidak mau menyangkal iman mereka. Di masa yang darurat itu, kematian yang ada di depan mereka, mereka bisa lewati karena Tuhan kasih kemampuan kepada mereka. Ada saatnya satu ketika saudara dan saya akan menghadapi ini, saudara-saudaraku. Ada saatnya akan saudara dan saya akan hadapi ini. Ketika kita hadapi itu, saudara-saudara, ada orang yang sanggup dan ada orang yang tidak sanggup. Kalau saudara-saudara lihat keadaan dunia ini, orang lagi menghubungkan dengan satu peristiwa lain menghubungkan satu dengan lain. Tapi ingat saudara, tetap setia, tetap belajar, tetap bersandar kepada Tuhan, supaya apa saudara dan saya menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan untuk melewati setiap pencobaan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pekabaran malaikat yang pertama di dalam Wahyu pasal 14, Wahyu pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Dia katakan bahwa malaikat pertama membawa Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Setelah itu Yohanes mendengar dari malaikat pertama ada 3 kalimat perintah yang dia dengar dari angel atau dari malaikat yang pertama ini. Apa saudara-saudaraku isi perintah itu? Ada 3 perintah yang harus dilakukan oleh seluruh umat-umat Tuhan. Ada 3 perintah yang harus saudara dan saya lakukan, harus saudara tunduk, harus saudara turuti itu. Apakah saudara-saudara? Kalau Wahyu 14 ayatnya yang ke-6, dia bilang bahwa takut akan Allah. Dan yang kedua adalah muliakan Dia. Kenapa kita muliakan Dia, saudara-saudara? Dia bilang karena tiba saatnya penghakiman. Lalu sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita lihat satu-satu, saudara-saudara. Takut akan Allah. Mari kita lihat.
Kata takut dalam bahasa Yunani-nya adalah phobeo. Phobeo di sini secara literal Yunani adalah menghormati Allah. Perintah ini mau menegaskan kepada saudara dan saya bahwa manusia harus serius dan menyerahkan dirinya kepada Allah dan menuruti akan perintah-perintahnya. Konsep akan takut akan Allah di sini adalah menekankan hubungan dan penyerahan hidup kepada kehendak Allah. Hubungan saudara dan saya yang tadinya tidak erat dengan Tuhan menegaskan kepada saudara dan saya untuk memiliki hubungan yang serius, hubungan yang erat dengan Tuhan, dan menyerahkan hidup kita ini kepada kehendak Allah. Tujuannya apa saudara-saudara? Tujuannya adalah supaya saudara dan saya benar-benar menghormati akan Tuhan. Takut bukan seperti melihat hantu, takut bukan seperti melihat penjahat dan sebagainya, tapi takut di sini adalah panggilan bagi saudara dan saya untuk menghormati Allah kita. Kenapa saudara dan saya harus menghormati Dia? Dia adalah pencipta kita, Dia adalah penebus kita, Dia adalah Tuhan kita. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, pada saat orang Israel melihat kekuasaan Tuhan, kuasa Allah saat melawan Mesir, mereka takut dan percaya kepada Allah. Ada banyak karya Tuhan terjadi kepada seluruh umat-umat Tuhan karena takut akan Dia, karena kita hormati Dia. Maka apa yang saudara dan saya lakukan? Percaya kepadanya. Raja Salomo dia bilang bahwa konsep takut akan Tuhan, takut akan Tuhan di sini adalah apa? Mengatakan bahwa Tuhan adalah permulaan hikmat. Di dalam pengkhotbah 1 ayat ke-7, 9 dan yang ke-10, jadi takut akan Tuhan selalu menghasilkan dua hal. Apa itu saudara-saudara? Yaitu satu, perbuatan baik. Takut akan Tuhan menghasilkan perbuatan baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus menjadi berkat bagi orang. Belajar daripada Yesus yang mau menyerahkan hidupnya. Dan untuk umat-umat Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Saling membantu satu dengan yang lain. Apa yang harus kita lakukan antar sesama umat-umat Tuhan? Melihat akan saudara-saudara kita yang lain memiliki kekurangan dan apa saudara harus buat? Bantu dia, tolong dia saudara-saudara. Supaya apa? Mengeringkan akan beban daripada saudara-saudara kita. Dan yang kedua apa saudaraku? Adalah menolak akan kejahatan. Kejahatan apa yang saudara dan saya lakukan? Kejahatan apa yang kita buat saudara-saudaraku? Ada banyak hal. Kejahatan itu bukan hanya sebagai seorang pembunuh. Kejahatan itu bukan hanya sebagai seorang penjahat dan sebagainya. Ada banyak cara, ada banyak hal kejahatan yang kita lakukan. Ada banyak saudara-saudaraku dan hanya saudara dan saya, hanya saudara dengan Tuhan yang tahu apa kejahatan kita. Perintah Tuhan pada saat ini apa saudaraku? Tolak itu kejahatan, tinggalkan itu kejahatan dan tidak mau lagi melakukan akan kejahatan itu. Itu saudara-saudara, konsep akan takut akan Allah, takut akan Tuhan membawa saudara dan saya untuk menghormati, menghargai akan Allah kita di sorga. Dan yang kedua adalah saudara-saudara, konsep akan takut akan Allah ini kenapa sudah tidak jadi? Ini mungkin dia minta baru lagi. Waduh, Wesley minta tolong situ dulu deh. Mumpung Wesley belum ke Bandung, belum ke Unai, jadi gunakan dia dulu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, konsep takut akan Tuhan di sini juga mengingatkan kepada saudara untuk benar-benar
menghargai akan Dia. Dan yang kedua di sini adalah saudara-saudara satu perintah yang kedua, perintah daripada malaikat pertama selain takut akan Tuhan, dan yang kedua adalah memuliakan Dia. Memuliakan Allah adalah hasil daripada perintah takut akan Allah. Karena saudara takut akan Tuhan, dengan kata lain menghormati Tuhan, maka kita beribadah kepadanya. Amin. Karena saudara dan saya takut akan Tuhan, maka saudara dan saya menghargai itu hari Sabat. Takut akan Allah, ketika seseorang takut akan Tuhan, itu akan mendorong seseorang memuliakan Allah dengan menuruti perintah-perintahnya. Dan Yesus mengatakan apa? Dengan itu Bapakku dipermuliakan. Bukan saudara, tapi Tuhan Allah dipermuliakan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang Kristen harus memuliakan Allah. Sebelum orang Israel memasuki tanah perjanjian, Musa memerintahkan Israel untuk takut akan Allah, mentaati Dia, dan memelihara hukumnya. Dalam perjanjian lama, perintah untuk memuliakan Allah selalu dihubungkan dengan memelihara hukum-hukumnya. Menurut Raja Salomo, takut akan Allah dan memelihara hukum-hukumnya adalah tugas utama manusia. Apa saudaraku? Adalah tugas utama manusia. Takut akan Allah, muliakan Dia, hormati Dia, menuruti akan perintah-perintahnya adalah tugas utama daripada manusia. Tugas utama daripada saudara dan saya. Tugas utama dari mereka yang percaya kepada Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini penting. Ini sangat penting bagi saudara dan saya melakukannya. Tujuannya apa? Tidak ada bantuan harus kita akan lakukan. Tidak ada saudara lain daripada untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengapa memuliakan Allah? Saudara-saudaraku, kenapa saudara dan saya harus memuliakan Allah? Alkitab bilang apa? Karena tiba saatnya penghakiman. Saudara-saudara, kalau kita belajar tentang penghakiman, kalau kita belajar tentang penghakiman, maka coba kita lihat dalam Wahyu pasalnya yang keempat, Wahyu pasal 11. Wahyu pasalnya yang 11. Wahyu pasal 11 adalah berbicara satu pelajaran penting bagi saudara dan saya. Kenapa saudara dan saya harus menghormati Tuhan? Mengapa saudara dan saya harus memuliakan Tuhan? Kenapa kita harus memuliakan Allah? Karena tiba saatnya penghakiman. Wahyu 14 ayat yang ke-7, pertanyaannya adalah kapankah penghakiman ini terjadi? Wahyu 11 ayat yang ke-18, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan sebagai orang-orang yang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan hukum. Saudara-saudara, dalam mempelajari Wahyu pasal 11, kita memperhatikan bahwa pengadilan harus dimulai setelah kesaksian dua saksi yang terjadi selama 42 bulan, yaitu 1260 hari nubuatan Wahyu 11 ayat yang kedua sampai yang 3. Periode nubuatan ini berkisar antara tahun 578 sampai tahun 1798 seperti yang kita lihat dalam pelajaran sebelumnya. Segera ini dimulai di tahun 1844. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau perhatikan dalam Wahyu pasal 11, di situ ada berbicara tentang dua saksi. Adalah berbicara tentang dua saksi secara literal Yunani, yang berarti bahwa orang yang membawa kesaksian dan orang yang mati syahid karena kesaksian mati. Dua saksi di sini adalah dihubungkan dengan Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru. Memberikan kesaksian tentang Yesus itu juga dihubungkan dengan peran
peran umat-umat Tuhan. Yesus menganggap umatnya sebagai saksi setia untuk firman-Nya. Yohanes 15 ayat yang ke-27 dan Lukas 24 ayat yang ke-48. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, saksi di sini adalah orang yang mau mati syahid, orang yang memberitakan Injil, orang yang membawa firman Tuhan, yang menjadi saksi Allah, menjadi pelayan Tuhan, yang mana mereka berkorban untuk pelayanan. Nah, di dalam masa penghakiman yang terjadi dalam Wahyu pasal 11 ayat 2 sampai 6 interpretasi bahwa umat Allah akan dianiaya selama 42 bulan atau 1260 hari. Itu terjadi pada tahun 578 sampai tahun 179 AD. Di mana terjadi revolusi Prancis. Ini berbicara tentang penghakiman Bapak Ibu Saudara-saudara, yang mana nanti kita hubungkan dengan tahun 1844. Pada saat revolusi Prancis, yang mana terjadi penganiayaan besar-besar selama 3,5 tahun. Dan selama 3,5 tahun itu Alkitab menjadi redup. Firman Allah tidak bisa dikabarkan, orang tidak bisa memberitakan Injil dan sebagainya. Dan berakhirnya penganiayaan selama 3,5 tahun itu dengan bertandanya kematian si Paus dalam usianya ke-86. Dia tertawan dan di tanggal 9 Agustus 1799 barulah Injil dapat diberitakan, Injil dapat disampaikan. Penganiayaan yang dialami oleh umat Tuhan saat itu, mereka dapat melewati selama 3,5 tahun saat itu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari revolusi yang terjadi, revolusi Prancis yang terjadi, makanya apa yang Tuhan mau sampaikan, makanya apa yang terjadi, Tuhan menggunakan William Miller, Tuhan menggunakan Joshua, Tuhan menggunakan Josiah, Tuhan menggunakan Charles Fitz, Tuhan menggunakan Hiram Edson dan sebagainya. Untuk apa? Memberitakan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, lanjut. Tuhan menggunakan orang-orang ini untuk lanjut. Tuhan menggunakan mereka untuk menyampaikan akan perkabaran Tuhan. Ada Harrison Foss, lanjut. Ada lagi yang terakhir adalah hamba Tuhan Ellen G. White. Tuhan menggunakan mereka untuk apa? Untuk memberitakan akan kebenaran Tuhan, untuk memberitakan akan perkabaran Tuhan. Lanjut terus, saudara-saudara. Sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi. Mereka yang takut akan Allah dan memuliakan Dia adalah orang yang menyembah Dia. Isu sentral yang ada dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7 adalah yang menjadi ujian iman bagi saudara-saudara di akhir zaman ini adalah siapa yang disembah. Siapa yang disembah? Isu yang menjadi poin penting bagi umat-umat Tuhan di akhir zaman ini adalah siapa yang disembah. Ini berarti di akhir zaman manusia menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang menyembah Allah yang benar dan mereka yang menyembah binatang. Mereka yang menyembah Allah dikenal karena nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Para penyembah binatang, nama mereka tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba yang disembelih sejak dunia dijadikan. Saudara-saudaraku, mana pilihan kita? Mana pilihan? Mana yang saudara akan pilih? Mana yang akan kita pilih, saudara-saudaraku? Panggilan untuk menyembah Allah diberikan kepada saudara dalam konteks perintah untuk memelihara sabat hukum Allah. Itu perintah Allah. Perintah akan Allah bagi saudara dan saya untuk menyembah Dia, untuk tunduk kepada perintah Allah, tunduk kepada hukum Allah. Dan yang lebih, semua hukum harus dijalani. Tidak bisa satu tidak dapat dilakukan, semuanya harus dilakukan. Implikasinya jelas. Panggilan untuk mendengar Injil di akhir zaman adalah panggilan untuk menyembah Allah dalam konteks perintah untuk memelihara hari Sabat.
Jadi hari Sabat akan menjadi bagian integral dari isu pertentangan di akhir zaman ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari Sabat adalah menjadi isu bagi kita di akhir zaman ini. Nanti ada pilihan. Saudara berpilih mana? Yang benar atau yang salah? Harusnya saudara mau pilih yang salah, saudara akan aman, saudara akan nyaman dan sebagainya. Kalau saudara pilih yang benar, saudara tidak bisa berbelanja, saudara tidak bisa buat ini dan itu dan sebagainya, tidak bisa lakukan apa-apa. Hanya tinggal kematian saja yang terjadi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan memanggil saudara melalui Kekebaran Umur 14 ayat 6 dan 7. Sembah Dia, muliakan Dia, karena tiba saatnya penghakiman. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Perkabaran malaikat pertama berfokus pada Injil yang kekal, takut akan Allah dan memuliakan Dia. Perkabaran ini bertujuan untuk mendorong manusia agar memberikan respon dalam bentuk tindakan, yakni takut akan Allah dan menyembah Dia, oleh sebab Dia adalah pencipta langit dan bumi, laut dan semua mata air, serta penghakimannya telah tiba. Bagaimana manusia menunjukkan bahwa mereka menyembah Allah? Musa dalam Imamat 23 ayat yang 3 mengatakan bahwa dengan berbakti pada hari Sabat, hari yang ke-7 adalah penyembahan yang benar. Dalam Keluaran 13 ayat 16 dan 17, Musa mengatakan bahwa memelihara hari Sabat adalah tanda perjanjian atau covenant dan tanda hubungan antara Allah dan manusia. Yeskiel 20 ayat yang ke-12 dan sampai ayatnya yang ke-20. Saudara-saudaraku, ada satu cerita yang menarik. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah nonton film ini enggak? Ini film ini dia populer di tahun 2017, 16 atau 17. Bapak Ibu tahu? Ini siapa? Aktornya ini siapa? Dia sudah pernah nonton film Spider-Man? Ada yang pernah nonton film Spider-Man? Ini dia pemain di film ini, Jack. Ada yang sudah nonton, sudah pernah nonton film ini? Belum pernah? Oh, keren sekali. Film ini populer di tahun 2017. Sudah tahu di siapa dia? Nanti kita akan tahu. Film ini berbicara tentang ada seorang tentara. Ini kisah nyata. Waktu ada ini berbicara tentang kisah nyata. Ada satu tentara. Dia ini tidak mau pegang senjata. Namanya Desmond. Ini orang Advent. Dia ini gereja Advent. Dan film ini dia punya kisah hidupnya ini difilmkan, dan yang bermain adalah ini. Saya lupa aktornya ini dia bermain film Spider-Man. Nah, saudara-saudara, film ini menceritakan tentang peperangan yang terjadi yang atau Bukit Gergaji. Coba lanjut. Film ini si Desmond ini, coba lanjut. Desmond ini di antara semua tentara Amerika, dia satu-satunya tentara yang tidak mau latihan pada hari Sabat. Dia salah satu tentara yang tidak mau pegang senjata. Lalu ketika dia dihadapkan, terus dia dihadapkan kepada komandan. Nah, sudah lihat terang kan? Nah, dia dihadapkan kepada komandan. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Dia dihadapkan kepada komandan, tanya, kenapa kamu tidak mau latihan pada hari Sabtu? Kenapa kamu tidak mau pegang senjata? Apa jawabannya? Pertama dia punya pelatih bilang, dia tidak bisa bekerja pada hari Sabat, Sir. Terus dia bilang, hari Sabat saya tidak bisa bekerja. Lalu dia bilang, ya. Terus dalam pembicaraan, saya seorang Advent. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lanjut. Isi dari film itu, saat mereka berperang, pasukan Amerika berperang dengan pasukan Jepang di satu bukit yang dinamakan sebagai Bukit Gergaji. Dia, ini si Desmond ini, yang diperankan oleh aktor saya lupa namanya, tapi dia bermain film Spider-Man. Dia tidak mau memegang senjata dan dia lebih berperan di depan sebagai apa? Tentara medis.
Dia selamatkan banyak orang. Dia tidak mau pegang senjata. Dia tidak mau latihan pada hari Sabat. Dia berpegang teguh kepada imannya, berpegang teguh kepada kebenarannya. Dia bahkan masuk dalam film itu. Kalau saudara-saudara tidak percaya, buka di Google aja Hexaurix, nanti lihat dia punya film atau di YouTube. Nah, dia bahkan dipenjarakan saudara-saudara karena tidak mau pegang senjata, bahkan tidak mau kerja di hari Sabat. Tapi dia dikeluarkan dari penjara dan dia membuktikan bahwa dia sebagai seorang tentara yang dipakai oleh Tuhan. Alasan akhirnya di dalam pelayanannya sebagai seorang tentara medis, apa yang terjadi? Lanjut. Nah, ini dia yang aslinya ini. Ini anggota kita yang di Amerika. Presiden Harry Trump memberikan penghargaan yang merupakan penghargaan tertinggi di militer Amerika. Medali, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia dikasih medali kehormatan. Saudara kasih, bukan saja dia yang mengharumkan akan nama gereja, bukan saja dia yang mengharumkan nama gereja di Hollywood. Dia bisa menunjukkan betapa setianya dia pada hari Sabat, menjadi orang yang terkenal. Berikut, bukan hanya dia, saudara-saudara, ada juga ini. Pastilah Bapak Ibu tahu ini ya, Billy yang merupakan seorang asisten Presiden Jokowi. Tuhan pakai dia untuk menjadi alatnya Tuhan memperkenalkan sahabat kepada para menteri dan yang lain-lain. Bukan hanya dia, ada Dr. Ben Carson, merupakan nasihat daripada Presiden Donald Trump. Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka ini saja bisa membuktikan iman mereka, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan karena mereka sadar bahwa akan tiba saatnya penghakiman. Mereka bisa mempertanggungjawabkan iman mereka kepada Tuhan karena setia pada Tuhan, setia dengan hari Sabat, setia untuk menyembah Tuhan, setia dengan Allah. Mereka ini menunjukkan satu sikap yang baik, menjadi contoh bagi saudara dan saya yang hidup di bersama ini, menjadi contoh bagi saudara dan saya yang ada pada saat ini. Apa sih yang harus kita perlu cari? Bukankah yang kita mau cari keselamatan? Bukankah yang kita mau cari adalah Tuhan Yesus? Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mari kita setia. Mungkin kita bisa melihat akan kesetiaan mereka yang memang benar. Kita tidak perlu belajar daripada mereka, kita harus belajar kepada Sang Guru kita, yaitu Yesus Kristus. Tapi sebenarnya kita bisa melihat ada umat Tuhan yang lain di luar sana, yang mana mereka setia dengan Tuhan. Akhirnya apa? Mereka bisa menjadi orang yang luar biasa. Mereka bisa menjadi orang yang terkenal untuk mengharumkan Tuhan, mengharumkan nama Tuhan, mengharumkan nama gereja. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hamba Tuhan Ellen G. White mengatakan, pesan terakhir Allah kepada dunia dilambangkan oleh 3 malaikat yang mengangkat suara mereka. Ketika malaikat pertama masih sedang menyampaikan pekabarannya, bergabung pula malaikat kedua. Sementara 2 malaikat ini memelihara bersuara, malaikat ketiga bergabung dengan mereka. Dengan demikian, pesan 3 bergema di seluruh bumi secara bersamaan. Pada saat-saat akhir sejarah dunia, gereja adalah suara dari Allah menyatakan pesan kepada dunia. Ini mewakili malaikat yang terbang di tengah langit, menyatakan pesan peringatan kepada dunia dan mengarahkan tindakan langsung pada orang-orang yang tinggi di hari-hari terakhir sejarah bumi. Tidak ada yang mendengar suara malaikat ini karena mereka adalah simbol yang memiliki Allah bekerja dalam kerahasiaan dengan alam semesta surga. Pria dan wanita yang diterangi oleh Roh Allah dan dikhususkan oleh kebenaran memberitakan 3 pekabaran ini. Inilah yang menjadi satu pekabaran malaikat pertama yang mengingatkan kepada saudara dan saya, terus membawa hidup kita untuk memuliakan Tuhan, terus membawa diri kita untuk menyembah Tuhan, bukan saja di gereja, bukan saja di tempat ini, tetapi di rumah, dimanapun saudara dan saya menjadi orang, dimanapun saudara dan saya menjadi orang yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetap setialah pada Tuhan sampai hari Maranatha itu akan tiba, sehingga kala Yesus datang yang kedua kali,
saudara dan saya ada di golongan orang-orang yang menantikan kedatangan Yesus sambil mengangkat kedua tangan dan berkata, inilah Tuhan yang aku, istriku, suamiku, anak-anakku, keluarga kami nantikan. Inilah dia, kami akan dijemput oleh dia dan kami akan masuk dalam kerajaan surga. Merupakan kerinduan kita dan bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk menikmati kuasa kasih-Mu.